Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar sahabat percikan iman di penghujung Ramadan ini? Saya posisi ada di depan mimbar masjid. Nah, jadi sebelah kanan saya ini adalah mimbar, ya. Dan ini adalah parkir untuk VIP, untuk ustadz yang mau ceramah. Jadi ustadz yang mau ceramah dari sini langsung masuk ke ruang VIP Ustadz, langsung masuk ke mimbar. Dan di belakang saya itu adalah taman yang di situ ada berdiri tegak menara Masjid Peradaban. Dan di belakang saya ada beberapa bapak-bapak yang sedang mengerjakan finishing. Karena kita sekarang ini masih dalam proses penyelesaian, perapihan Masjid Peradaban. Dan alhamdulillah 95% dari masjid ini sudah selesai, ya tinggal bagian-bagian yang sifatnya untuk merapihkan saja. Nah, di belakang saya ada bapak-bapak yang sedang mengerjakan hal itu. Bapak Ibu sahabat percikan iman, tak terasa hari demi hari kita lewati, pekan demi pekan kita jalani. Ternyata kalau sudah dijalani itu serasa singkat. Ketika kita awal memasuki Ramadan rasanya 30 hari itu lama, ya. Tapi setelah kita jalani kan nggak kerasa, ya. Sekarang kita sudah ada di pekan keempat, di penghujung. Gitu. Apa yang harus kita upayakan dalam penghujung Ramadan ini? Pertama, harus kita sadari betul bahwa Ramadan itu mirip seperti training. Mirip seperti pelatihan. Pelatihannya 1 bulan. Kita dibina 1 bulan. Nah, ini harus bisa jadi energi setahun ke depan. Ini harus jadi kekuatan, harus jadi inspirasi untuk kita pertahankan sampai tahun depan. Bahkan sampai akhir hayat. Sahabat percikan iman, Ibu, Bapak, coba Anda buka surat Al-Hijr ayat 99. Coba buka ya, yang di rumahnya sedang santai menunggu jadwal berbuka. Anda ambil Al-Quran, coba buka di situ. Surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa artinya? Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ini isyarat, sahabat percikan iman, bahwa amalan-amalan yang 1 bulan kita jalani, 1 bulan kita tekuni, 1 bulan kita lewati. Selama 1 bulan itu diasah ruhiyah kita untuk banyak berdoa. Karena bulan Ramadan adalah bulan mustajabud doa. Dikabulkannya doa. Selama Ramadan pun kita tingkatkan zikir kita melalui bacaan Al-Quran. Nabi SAW tiap Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril, dibimbing, dibina dengan bacaan Al-Quran. Kita juga sama begitu. Kita menelaah Al-Quran, kita mendengarkan Al-Quran. Di Masjid Peradaban ini kita ada program tasmi, mendengarkan Al-Quran. Ada program tadarus Al-Quran. Bahkan ada program iktikaf. Nah, itu kita jalani. Kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu menjemputmu.
Jadi sahabat percikan iman yang harus kita perjuangkan, yang harus kita pertahankan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan soleh yang kita jalani selama 1 bulan itu terus kita bawa. Dan menjadi bagian yang inherent, yang melekat, yang menyatu, yang masuk dalam relung daging dan hati kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda yang di rumahnya punya buku kumpulan hadis Sahih Muslim, di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah suka, amal yang Allah cinta, adwamuha, yang konsisten, yang istiqomah, wa in qalla, sekalipun sedikit. Apalagi kalau banyak. Saudara-saudaraku tercinta, betapa pentingnya menjaga keberlangsungan amal soleh. Nah, ini PR berikutnya. Karena seringkali kita ini begitu Ramadan selesai, ya semangat itu seperti menurun begitu. Yang biasanya kita tiap malam menyisihkan waktu untuk tarawih, kita setelah selesai Ramadan tidak menyisihkan untuk minimal witir. Ya syukur-syukur, kalaupun kita tidak witir sebelum tidur, kita tetap menjaga sholat malam kita, tahajud pada saat pertengahan atau sepertiga malam. Tapi kenyataannya, yang saya rasakan, yang kita rasakan, itu suka ada semacam penurunan semangat. Ya, merasa nggak ibu bapak sekalian? Setelah Ramadan itu suka ada turun gitu semangat kita. Padahal dalam hadis Muslim yang tadi saya sampaikan, kita disuruh untuk i'malu ala ma tutiqun. I'malu ala ma tutiqun. Laksanakan, amalkan, ya, semampu yang kamu bisa. Jadi kita berjuang mengamalkan apa yang kita bisa. Wa anna ahabbal a'mali adwamuha wa in qalla. Lalu setelah kita beramal, jaga keberlangsungan amal kita. Karena amal yang Allah suka itu adwam, yang konsisten, yang dijaga keberlangsungannya, wa in qalla, sekalipun sedikit. Nah, ini PR kita. Kita menjaga keistiqomahan, menjaga keberlangsungan amalan-amalan yang selama 1 bulan itu sudah kita jalani. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga keistiqomahan amal? Gimana caranya? Nah, ini yang perlu kita bedah. Pertama, ya, untuk menjaga keberlangsungan amal, jiwa kita itu harus sering dinasehati. Kita ini kudu sering mendengar nasihat. Kenapa demikian? Karena jiwa manusia itu kan fluktuatif, naik turun, naik turun. Terasa nggak? Ada saat kita semangat, mau tidur itu rasanya pengen cepet-cepet pagi untuk sholat tahajud. Tapi ada saat terbersih tahajud juga enggak gitu. Nah, ini isyarat sahabat-sahabat bahwa yang namanya manusia itu akan selalu mengalami fluktuasi. Nah, fluktuasi itu distabilkan dengan apa? Dengan mendengarkan nasihat. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Az-Zumar. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yastami'una al-qawl, orang yang mendengarkan nasihat. Tapi bukan hanya mendengarkan nasihat, bukan hanya mendengarkan tausiah, bukan hanya mendengarkan ceramah. Fayattabi'una ahsanah. Bagaimana nasihat-nasihat itu diamalkan, diikuti, diterapkan. Berarti antara mempelajari ilmu, ya, mempelajari agama dengan mengamalkan itu 2 hal yang tak terpisahkan. Jadi ini cara pertama supaya kita bisa menjaga keistiqomahan. Bagaimana caranya?
sering mendengar nasihat, ya, lalu mengamalkan nasihat itu. Sering mendengarkan tausiah dan mengamalkan tausiah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita istiqomah, manusia itu makhluk yang sangat dipengaruhi oleh pembiasaan. Jadi kalau kita ingin istiqomah itu harus ada latihan. Jangankan urusan ibadah, urusan duniawi aja. Sahabat, ada nggak di antara Anda yang ketagihan untuk berolahraga? Tapi ada juga yang malas berolahraga. Itu kan kaitannya dengan masalah pembiasaan. Orang yang sudah membiasakan diri olahraga, jangan jauh-jauh, jangan rumit-rumit. Sederhana saja. Orang yang biasa jalan pagi, kan ada tuh orang yang membiasakan diri jalan pagi, selesai sholat subuh, selesai mendengarkan ceramah, selesai menyiapkan hal-hal yang simple, jalan. Kemana? Ya, ngelilingi komplek aja. Kalau orang sudah membiasakan itu, rutin, nanti dalam tubuhnya ada yang disebut dengan alarm biologis. Nah, ketika alarm biologisnya itu sudah nyala, apa yang terjadi? Ketagihan. Begitu juga ibadah. Sama. Kalau kita ini sudah membiasakan diri, nah makanya Ramadan yang kita jalani sekarang, kita sudah ada di penghujung, itu kan sebenarnya latihan. Latihan, terus beramal. Nah, semoga dari situ kita punya alarm biologis. Apa itu alarm biologis? Kita merasa ketagihan untuk mengamalkan apa yang sudah kita biasakan itu. Ada nggak di antara Bapak Ibu sahabat-sahabat yang kalau tidak sholat rawatib rasanya nggak nyaman, nggak enak, seperti ada sesuatu yang kurang kalau belum sholat rawatib itu? Ada nggak? Nah, kalau ada, kalau Bapak Ibu sahabat merasakan hal itu, bagus. Kenapa? Berarti sudah ada alarm biologis dalam dirinya. Itu tidak terjadi begitu saja. Itu melalui sebuah latihan. Tiap qobla duhur sholat sunnah. Datang waktu duhur sholat sunnah. Terus lama-lama kalau tidak sholat rawatib qobla duhur, merasa nggak nyaman. Merasa ada yang tidak sempurna. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang sudah terbiasa dia saum Senin Kamis? Kalau tidak Senin Kamis rasanya seperti ada sesuatu yang lepas, yang hilang dari tangannya. Kenapa coba? Karena orang itu sudah bertahun-tahun membiasakan saum Kamis. Terus saja. Lama-lama ada alarm biologis. Tubuhnya itu nagih. Nah, itu sebenarnya yang harus kita raih di bulan Ramadan ini. Karena di awal tadi saya katakan Ramadan itu bulan latihan. Harusnya selama 1 bulan kita dilatih sampai pada titik tubuh kita ini nagih. Makanya bagi sahabat-sahabat yang dulu susah bangun, ya, bangun tuh 4:30, kadang jam 5, pas adzan subuh baru bangun. Kenapa coba? Karena tidak dilatih untuk bangun sebelum subuh. Nah, alhamdulillah selama Ramadan kan kita dipaksa untuk sahur. Paling tidak jam 3:30 kita sudah bangun. Jam 3:30 kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sahur. Nah, selama 1 bulan seharusnya, idealnya, itu kan latihan tuh. Latihan-latihan itu bagusnya, idealnya harus menghidupkan alarm biologis. Sehingga nanti setelah selesai ibadah saum, kita tetap bangun jam 3:30. Kita tetap bangun jam 3. Karena selama 1 bulan sudah dibiasakan dan alarm biologis kita sudah terbentuk gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, bagaimana caranya supaya kita ini istiqomah selesai menjalani Ramadan ini? 1, jangan lupa untuk selalu
mendengarkan nasihat, mendengarkan motivasi. Yang kedua, latih terus. Latih sampai dia itu bisa membangkitkan dan menumbuhkan alarm biologis kita. Tubuh kita nagih untuk itu. Ya, nagih. Nah, yang ketiga, sahabat-sahabat tercinta, sahabat percikan iman. Yang ketiga, supaya kita istiqomah, walau bagaimanapun manusia itu makhluk yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi carilah teman-teman yang satu frekuensi. Carilah teman-teman, sahabat-sahabat yang satu nafas. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim pernah mengajarkan sebuah doa kepada kita. Tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Robbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, beri saya hikmah, beri saya ilmu, dan dekatkan saya dengan teman-teman yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim mengajari kita untuk punya teman yang soleh? Karena keistiqomahan dalam amal dipengaruhi juga oleh sahabat-sahabat kita. Ibu-ibu kan punya teman-teman pengajian. Coba Anda rasakan. Ibu boleh jadi satu saat pernah malas ya. Pernah merasa lelah. Tapi datanglah teman-teman Anda. Teteh, hayu kita ngaji. Hayulah. Tadinya ibu malas. Tapi kemudian ibu menjadi bersemangat. Karena apa coba? Karena ada teman yang mengajak. Karena ada teman yang mengajak, maka Anda jadi bersemangat. Dan itu bukan hanya urusan ibadah semata. Bahkan urusan-urusan duniawi. Makanya sahabat-sahabat mengenal ada komunitas-komunitas. Komunitas motor X, komunitas motor Y, komunitas mobil X, mobil Y. Kenapa coba? Itu sebenarnya upaya supaya komunitas itu setia, loyal terhadap produk. Makanya para produsen juga mensupport komunitas-komunitas itu. Kalau saya komunitas mobil X, nah nanti begitu saya ada uang untuk ganti yang baru, saya beli mobil X lagi. Kenapa? Karena saya sudah loyal. Loyalitas itu dibangun karena ada suatu kebersamaan. Loyalitas itu dibangun karena ada kesamaan dengan orang-orang yang satu minat. Nah makanya dalam urusan ibadah juga sama begitu. Kalau Anda gaul dengan orang-orang pelit, maka lama-kelamaan Anda kebawa pelit. Kalau Anda gaul dengan orang-orang dermawan, insya Allah dengan perjalanan waktu Anda menjadi orang yang dermawan. Kalau kita tidak pernah menggosip, sementara teman-teman kita suka menggosip, minimal kita ini mendengarkan gosip. Dan lama-lama kita mengomentari, bahkan lama-lama kita jadi narasumber. Itu isyarat apa? Bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari lingkungannya. Yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari komunitasnya. Nah, kita sedang membahas apa? Bagaimana cara menjaga keistiqomahan. Yang pertama, sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan nasihat. Yang kedua, latih diri kita untuk mengamalkan, latih untuk mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Sehingga dengan latihan-latihan itu diharapkan ada semacam alarm biologis. Tubuh kita nagih. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mencari lingkungan-lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang mensupport, lingkungan yang satu nafas dengan kita. Nah, yang keempat, supaya kita istiqomah, mohon kekuatan kepada Allah. Doa istiqomah ini ada di dalam Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami. Jangan sampai hati kami ini berpaling. Ya Allah, bimbing kami. Beri kami rahmat cinta kasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan.
jangan kau belokkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah. Berikan kepada kami rahmat. Berikan kepada kami cinta kasih. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi kasih sayang. Jadi ciri orang yang disayangi Allah adalah dia dibimbing dengan hidayahnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Anda bisa juga berdoa itu. Ya Allah yang membolak-balikan hati, jangan kau bengkokkan hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku berada dalam bimbinganmu. Nah, ini kekuatan doa. Di penghujung Ramadan ini waktu untuk benar-benar menghabiskan energi kita dengan meminta kepada Allah. Selain amalan-amalan lain jangan lupa banyak minta. Karena ayat tentang doa itu teman-teman bisa lihat di Al-Baqarah 186 ya. Ayat 183 sampai 185 itu kan bicara tentang saum. Ayat 186 bicara tentang doa. Ayat 187 bicara tentang saum lagi. Berarti ayat doa oleh Allah disisipkan ketika berbicara berfirman tentang saum. Pertanyaannya, mengapa ayat tentang doa Allah sisipkan ketika berbicara tentang saum? Kenapa? Ini isyarat bahwa ketika kita sedang saum, kita memperbanyak doa. Dan di antara doa yang harus kita perbanyak adalah, ya Allah, jangan kau belokkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan kau belokkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa yang kita perbanyak di bulan Ramadan. Karena kita mohon pada Allah kekuatan supaya kita istiqomah mempertahankan amalan-amalan yang sudah kita latih, yang sudah kita perjuangkan selama 1 bulan. Saya tegaskan sekali lagi, bagaimana caranya menjaga keistiqomahan dalam amal di luar Ramadan, pasca Ramadan. 1, dengarkan nasihat. Hadiri majelis taklim. Buka pikiran dan hati kita untuk selalu mendengar tausiah. Yang kedua, latih diri kita dengan amalan-amalan. Mulai dari amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang ringan. Latih. Lama-lama nanti tubuh kita nagih. Nagih untuk beramal. Dan yang ketiga, jangan lupakan pertemanan. Karena teman dan lingkungan itu banyak sekali mempengaruhi cara berpikir dan perilaku kita. Dan yang keempat, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Allah yang membukakan pintu hidayah pada kita. Nah, itu cara-cara supaya kita bisa menjaga keistiqomahan amal pasca Ramadan. Nah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, yang perlu saya singgung berikutnya adalah apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bisa menjaga keistiqomahan. Apa yang akan dirasakan kalau kita semua ini bisa menjaga keistiqomahan dalam amal? Pertama, tentu saja kita akan menjadi orang-orang yang disayangi Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Jadi kita akan menjadi orang yang disayangi Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah. Kan yang kita cari itu ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari itu kan keridoan Allah. Makanya ada doa di dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Al-Ahqaf ayat 15. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk selalu berterima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Wa an a'mala sholihan tardah. Dan beri hamba kekuatan untuk bisa beramal soleh yang bisa mendatangkan ridho-Mu. Sahabat percikan iman, sungguh indah kalau kita ini menjadi orang yang istiqomah. 1, Allah akan menyayangi kita. Kalau Allah sudah menyayangi kita, maka kita akan dibimbing
dalam hidayahnya. Jadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan ridho dan cinta Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, sahabat percikan iman, apabila kita ini bisa mendapatkan ridho Allah, cinta Allah karena keistiqomahan kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang mustajabud doa. Doa kita ini banyak diijabah. Nah, ini sungguh suatu yang sangat mengagumkan. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang doanya mustajab. Ya. Ciri bahwa Allah itu sayang sama kita. Apapun yang kita minta Allah beri. Tapi yang menurut Allah baik. Coba dalam kehidupan. Kita punya anak. Sayang kan sama anak. Pertanyaannya. Apakah semua permintaan anak diberikan? Diberikan tidak? Diberikan kalau baik. Tapi kalau tidak baik, kita punya itu, tapi kita tidak berikan. Anak kita SMP, minta dibeliin motor. Kita ada uang untuk beli motor, kita nggak kasih. Kenapa? Kamu baru kelas 1, nak. Kamu baru kelas 1. Ya. Kata anaknya, si mamah pelit, si papa pelit. Nah, si anak tidak paham. Kalau di usia terlalu muda diberi motor, itu akan membahayakan dirinya. Jadi ciri bahwa Allah sayang sama kita, doa-doa kita dikabulkan, tapi yang menurut Allah akan baik untuk kita. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kalau kita bisa menjaga keistiqomahan pesan-pesan saum yang selama 1 bulan kita jalani, kalau kita bisa istiqomah, dan tadi saya sudah jelaskan cara-cara istiqomah, maka kita akan menjadi orang yang diridhoi Allah, disayangi Allah. Yang kedua, doa-doa kita akan mustajab, akan dikabulkan. Selama baik, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, yang ketiga, sahabat percikan iman, kalau kita menjadi orang yang istiqomah, yang ketiga, kita merasa nikmat dalam amal soleh. Jangan salah, tidak semua orang merasa nikmat dalam kebaikan. Ada orang yang kalau baca Quran itu nikmat. Sholat duha itu nikmat. Mendengarkan tausiah itu nikmat. Nah, karena dia orang yang dilindungi Allah. Karena keistiqomahannya. Jadi kalau kita istiqomah, kita akan merasakan rasa suka, rasa senang, rasa bahagia dalam mengamalkan Islam. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang oleh Allah diberi kebaikan, Allah bukakan hati orang itu untuk mengamalkan ajaran Islam. Kebayang indahnya kita diridhoi Allah, kita disayangi Allah, doa-doa kita mustajab. Nah, selain itu, selain doa-doa kita ini mustajab, kita ini akan diberi perasaan mudah, gampang, nikmat dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya saudara-saudaraku, kalau kita istiqomah, maka peluang untuk meraih husnul khotimah itu lebih besar. Kan orang yang husnul khotimah itu yang meninggal dalam keadaan Allah sayang sama dia. Orang yang istiqomah akan mendapatkan rezeki husnul khotimah. Kita seringkali berdoa dalam surat Ali Imran, wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkan hamba seperti orang-orang soleh sudah wafat. Maksudnya kita minta sama Allah agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sahabat percikan iman, 1 bulan kita dibina, sehingga kita berjuang untuk menjaga keistiqomahan. Dengan keistiqomahan itu insya Allah Allah menyayangi kita, Allah mengabulkan doa-doa kita, Allah memberikan rasa nikmat dalam beragama, dan yang paling indah, puncaknya adalah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah orang yang sedang istiqomah dalam kebaikan. Dan itulah karunia yang sangat besar. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah, dia bisa menjaga keberlangsungan amal soleh. Kalau dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun menyambutnya. Dan apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Surga menunggu kamu. Sahabat percikan iman, semoga Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan, kita dilatih, membuat kita menjadi orang yang istiqomah. Dan dengan keistiqomahan itulah Allah menghantarkan kita semua ke husnul khatimah. Semoga Allah menguatkan kita, semoga Allah menolong kita, semoga Allah memberikan jiwa istiqomah kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.